Tutorial cara mengisi buku KIA atau buku kesehatan ibu dan anak. Buku KIA terdiri dari 112 halaman. Pertama kita menuju ke halaman identitas. Di sana terdapat kolom ibu, suami, keluarga dan anak. Kita harus mengisi data ibu, suami, keluarga dan anak sesuai dengan daftar identitas di sebelah kiri yang terdiri dari nama, NIK, pembiayaan sampai pada nomor register kohort ibu. Selanjutnya pada halaman 1, terdapat pernyataan ibu keluarga tentang pelayanan kesehatan ibu yang sudah diterima. Berikut cara pengisiannya, pada kolom HPHT diisi dengan hasil anamnese ibu hamil. Pada halaman ini terdiri dari beberapa kolom pemeriksaan yaitu trimester 1, 1 kali, trimester 2, 2 kali, dan trimester 3, 3 kali. Di mana, pengisiannya hanya diisi dengan tanda centang tanpa mencantumkan angka. Kemudian kolom berikutnya yakni pada kolom ibu nifas juga diisi dengan tanda centang. Kita lanjutkan pada halaman 2, tentang pengawasan minum TTD atau kartu kontrol minum TTD pada ibu hamil. Berikut cara pengisiannya, pertama kita mengisi nama pengontrol dan hubungannya dengan bumil, ibu hamil. Kemudian pada tabel bulan pertama hingga bulan ke-9 diberi tanda centang sesuai dengan usia kandungannya. Tetapi pemberian tanda centang boleh dilakukan bila sudah minum TTD. Pada halaman 3 kita akan menemukan bagian amanat persalinan, dalam rangka menyambut persalinan aman dan selamat. Berisi tentang identitas nama pasien, alamat, kemudian hari perkiraan lahir, HPL, Pasienkes persalinan, dana persalinan, kendaraan, metode kontrasepsi, sumbangan darah. Di akhir halaman memberikan persetujuan berupa tanda tangan oleh suami, keluarga, ibu hamil dan bidan dokter. Halaman 4 berisi pelayanan dokter. Pada bagian pojok kanan atas diisi dengan nama dokter dan vaskes. Kemudian pada bagian utama yakni hasil evaluasi kesehatan ibu hamil yang terdiri dari beberapa tabel yaitu tabel kondisi kesehatan ibu, riwayat kesehatan ibu sekarang, tabel status imunisasi TD, riwayat perilaku beresiko 1 bulan sebelum hamil, riwayat kehamilan dan persalinan, riwayat penyakit keluarga dan pemeriksaan khusus. Selanjutnya pada halaman 5 masih pada pelayanan dokter berisi pemeriksaan dokter trimester 1, usia kehamilan 12 minggu. Di dalamnya terdiri dari beberapa tabel yakni pemeriksaan fisik, USG trimester 1, hasil USG dan lainnya. Kemudian pada halaman 6 yakni tabel hasil screening preeklamsia pada usia kehamilan 20 minggu. Sedangkan pada halaman 7 dan 8 terdapat pelayanan kehamilan berisi lampiran grafik hasil evaluasi kehamilan dan grafik peningkatan berat badan untuk kategori IMT prakehamilan. Selanjutnya pada halaman 9 berisi lembar pemantauan mingguan ibu hamil, di mana ibu hamil memantau kondisinya setiap minggu. Dalam tabel pemantauan terdapat beberapa kolom dengan warna berbeda, setiap warna menunjukkan kondisi ibu hamil. Terutama kolom berwarna hijau dan merah, kolom berwarna hijau menunjukkan kondisi baik, atau tidak ada keluhan dari ibu hamil. Sedangkan kolom berwarna merah menunjukkan adanya keluhan atau faktor tanda bahaya. Jika ibu hamil merasakan kondisi dari salah satu kolom hijau atau merah maka diisi atau ditandai dengan tanda centang. Apabila ibu hamil mengalami kondisi pada kolom merah maka ibu harus dibawa ke fasilitas kesehatan. Pada minggu kehamilan Juni 12 dilakukan minimal 1 kali pemeriksaan oleh dokter. Pada minggu 13-24 dilakukan minimal 2 kali pemeriksaan dan pada minggu ke-25-42 dilakukan minimal 3 kali pemeriksaan, 1 kali pemeriksaan oleh dokter. Pada halaman 10 yakni pemantauan harian ibu nifas, di dalamnya terdapat tabel dengan beberapa kolom berwarna.
Cara mengisi tabel tersebut sama seperti tabel pemantauan ibu hamil sebelumnya, yakni dengan cara dicentang sesuai dengan kondisi yang dirasakan. Pada minggu ke-1, 2 pemeriksaan dilakukan minimal 1 kali, kemudian minggu ke-3, 7 minimal dilakukan pemeriksaan oleh dokter, minggu ke-Agustus 28 minimal 2 kali pemeriksaan, dan pada minggu ke-29, 42 dilakukan minimal 2 kali pemeriksaan. Selanjutnya pada halaman 11, kita akan bertemu lagi dengan lembar pemeriksaan dokter, kali ini pada trimester 3, usia kehamilan 32-36 minggu. Di dalamnya terdiri dari pemeriksaan fisik, USG trimester 3, pemeriksaan laboratorium, rencana konsultasi lanjut, rencana persalinan, pilihan rencana kontrasepsi, hingga konseling. Kemudian pada halaman 12 dan 13 berisi tabel catatan pelayanan kesehatan ibu yang berisi tanggal, stamp, paraf pemeriksaan, keluhan, pemeriksaan, kemudian tindakan dan saran yang diberikan. Terakhir yakni kolom tanggal kembali. Kita lanjutkan di halaman 14 tentang ringkasan pelayanan persalinan, di dalamnya berisi data ibu bersalin dan ibu nifas. Cara mengisinya yakni dengan melingkari pada tulisan pelayanan yang diberikan. Contohnya jika yang diberikan adalah cara persalinan normal, maka kata normal yang dilingkari. Kemudian data bayi saat lahir diisi sesuai hasil pemeriksaan bayi. Untuk bagian kondisi bayi saat lahir terdapat kolom kosong di sebelah kiri tulisan yang perlu dicentang sesuai dengan kondisi yang dialami bayi saat lahir, seperti contohnya jika bayi tidak menangis maka dicentang kolom bagian samping tulisan tidak menangis. Pada bagian asuhan bayi baru lahir diisi dengan cara yang sama, yakni dicentang. Catatan penting yang perlu diperhatikan jika berat bayi saat lahir kurang dari 2.500 gram, atau panjang saat lahir kurang dari 45 cm, atau usia kehamilan kurang lebih 37 minggu, maka bayi harus menggunakan buku KIA khusus bayi kecil. Selanjutnya pada halaman 15 terdapat tabel ringkasan pelayanan nifas berisi kolom pelayanan kesehatan ibu nifas dan resumnya yang memuat klasifikasi dan tindakan yang diberikan pada kunjungan nifas 1 hingga 4. Pada akhir halaman ditampilkan kesimpulan akhir nifas, kompilasi nifas, dan keadaan bayi yang diisi dengan tanda centang sesuai dengan kondisi yang dialami. Catatan penting: pastikan bayi mendapat pelayanan kesehatan neonatal, KN, dan catat hasil pemeriksaan pada lembar anak. Halaman 16 merupakan lembar rujukan berisi resume hasil pemeriksaan, rujukan balik dan anjuran serta rekomendasi tempat persalinan di FKTP, FKRTL. Pada bagian rekomendasi tempat persalinan coret pada tempat yang tidak direkomendasikan. Untuk halaman 17 berisi bagian periksa kehamilan, di dalamnya terdapat apa saja yang harus dilakukan ketika melakukan pemeriksaan dan seperti apa tahapannya, dimulai dari awal ketika mengalami keterlambatan datang bulan hingga berapa kali pemeriksaan yang harus dilakukan di setiap trimester. Kemudian ada daftar pelayanan apa saja yang harus didapatkan oleh ibu hamil ketika melakukan pemeriksaan, meliputi 1. Penimbangan berat badan dan ukur tinggi badan. 2. Mengukur tekanan darah. 3. Pengukuran lingkar lengan atas. 4. Ukur tinggi fundus uteri tinggi rahim. 5. Pemeriksaan presentasi janin dan denyut jantung janin. 6. Screening status imunisasi tetanus dan pemberian imunisasi bila diperlukan. 7. Beri tablet tambah darah setiap hari selama hamil. 8. Periksa laboratorium dan USG. 9. Tata laksana penanganan kasus. Dan terakhir, 10. Temui cara konseling. Selanjutnya kelas ibu hamil pada halaman 18 berisi informasi tentang manfaat apa saja yang diperoleh ketika mengikuti kelas ibu hamil,
Saat itu tanyakan pada petugas kesehatan tentang jadwal dan tempat pelaksanaan kelas ibu hamil. Pada bagian bawah terdapat tabel absensi kehadiran ibu hamil ketika mengikuti kelas yang berisi tanggal dan paraf oleh para kader. Masih seputar ibu hamil mulai dari halaman 19 sampai 23 berisi hal-hal yang harus diperhatikan dan diterapkan oleh ibu hamil seperti cara-cara perawatan sehari-hari bagi ibu hamil dan apa saja yang harus dihindari oleh ibu hamil. Sedangkan pada halaman 20 berisi tentang porsi makan dan minum ibu hamil untuk kebutuhan sehari. Untuk bagian ini petugas kesehatan akan menjelaskan porsi makan yang disesuaikan dengan bahan lokal. Halaman 21 tentang aktivitas dan latihan fisik yang disarankan dan yang harus dihindari. Kemudian halaman 22 ada apa saja tanda bahaya dan masalah lain yang muncul pada masa kehamilan. Jika ibu hamil mengalami salah satu atau lebih dari hal-hal tersebut, maka harus segera dibawa ke rumah sakit. Terakhir pada halaman 23 yakni petunjuk persiapan melahirkan yang harus diikuti oleh ibu hamil. Pada halaman 24 kita memasuki bab baru yakni bab ibu bersalin yang berisi tanda awal persalinan. Jika muncul salah satu tandanya maka segera bawa ibu hamil ke fasilitas kesehatan. Selanjutnya kita akan menemui bab proses melahirkan di halaman 25 dimulai dari tanda-tanda awal hingga apa yang harus dilakukan segera setelah bayi lahir. Sedangkan pada halaman 26 terdapat tanda bahaya pada persalinan. Jika muncul salah satu tanda tersebut petugas akan segera merujuk ibu ke rumah sakit, karena kondisi tersebut mengharuskan proses persalinan di rumah sakit. Sekarang kita memasuki buku KIA bagian kedua yakni bagian anak atau setelah ibu melahirkan. Pada halaman 38 berisi petunjuk penggunaan buku dan daftar isi. Kemudian halaman 39 ditampilkan tabel pernyataan ibu, keluarga tentang pelayanan kesehatan anak yang sudah diterima. Cara pengisiannya dengan ibu menuliskan tanggal tempat pelayanan pada kolom kuning dan tenaga kesehatan membubuhkan paraf pada kolom putih sesuai layanan. Sedangkan halaman 40 dan 42 merupakan surat keterangan lahir yang harus diisi oleh pihak yang bertanda tangan sesuai dengan daftar identitas yang tertera. Surat ini ditujukan untuk kepengurusan ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan untuk pertinggal dokumen ibu dan anak. Halaman 43 merupakan lembar riwayat kelahiran berisi tanggal dan cara persalinan. Cara mengisinya yakni dengan dicentang sesuai kondisi bayi yang lahir. Halaman 44 merupakan lembar pelayanan kesehatan neonatus, 0-28 hari. Pada bagian ini pelayanan kesehatan neonatus menggunakan pendekatan MTBS algoritma bayi muda umur 2 bulan. Kolom yang tersedia diisi sebagian dengan angka dan centang di bagian kotak sesuai dengan kondisi bayi. Lalu pada kolom di bawah diberi tanda strip jika tidak ada masalah pada bayi atau tidak dirujuk. Lanjut pada halaman 50 tentang catatan kesehatan gigi anak. Lembar ini diisi oleh kadar posyandu yang telah dilatih oleh dokter gigi mulut. Resiko dan kondisi gigi ditandai dengan warna merah, kuning dan hijau menyesuaikan. Halaman 69 berisi pelayanan gizi, PMBA, vitamin A, dan obat cacing. Pengisian kolom dilakukan oleh kader yang terlatih dengan tanda centang sesuai dengan nasihat saran pemberian makanan pada anak. Halaman 70 dan 71 merupakan pelayanan SDIT atau hasil pemantauan perkembangan anak berdasarkan buku KIA. Saat akan mengisi kolom-kolom pada tabel catat terlebih dahulu hasil pengukuran berat badan, tinggi badan dan lainnya. Cara mengisi kolom-kolom tersebut yakni dengan istilah atau singkatan sesuai bagian keterangan di bawah. Kita lanjut ke lembar pelayanan imunisasi yang berada pada halaman 72. Lembar ini berisi beberapa kolom yang akan diisi dengan tanggal dan paraf oleh para kader, sedangkan warna-warna pada kolom menunjukkan ketepatan usia pemberian imunisasi. Halaman 73 merupakan lembar catatan pemeriksaan anak berisi keluhan,
pemeriksaan, tindakan dan saran yang diberikan. Status tumbuh kembang anak disesuaikan dengan hasil plotting pada kurva pertumbuhan dan pelayanan SDIP. Berikutnya merupakan tabel untuk memantau kondisi harian bayi. Ibu memantau kondisi bayi setiap hari dan memberikan tanda centang putih tebal pada kolom sesuai kondisi bayi. Kolom hijau menunjukkan kondisi baik pada bayi, sedangkan kolom merah menunjukkan kondisi bahaya. Usia 0-28 hari, setiap kolom diisi checklist setiap hari. Usia 29 hari 2 bulan diisi checklist setiap minggu, 4 checklist per bulan. Segera bawa bayi ke fasilitas kesehatan apabila ditemukan kondisi pada kolom berwarna merah. Tabel selanjutnya merupakan tabel untuk memantau kondisi mingguan bayi. Ibu memantau kondisi bayi setiap hari dan memberikan tanda centang putih tebal pada kolom sesuai kondisi bayi. Setiap kolom diisi checklist setiap minggu, 4 checklist per bulan. Pada halaman 81 terdapat lembar kelas ibu balita yang memiliki banyak manfaat bagi ibu keluarga. Di bagian bawah terdapat tabel absensi kehadiran yang akan diberi paraf oleh kader di setiap kelas. Terakhir pada halaman 82-107 berisi saran pola asuh, perawatan anak sesuai usianya hingga tips kesiapsiagaan terhadap bencana yang bisa diikuti oleh ibu dan keluarga. Demikian tutorial buku KI. Terima kasih.